Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini. Sebelum kita mulai, kayak aku mau bilang bulan Juni ini bakal asik banget sih. Dan dunia kamu banyak warna dalam artian yang positif ya. Kayak hati kamu tuh kayak gitu. Bingung aku mengatakannya. Yang jelas ini vibe-nya asik banget. Oke, kita mulai dulu dari kartu pertama. Itu adalah The Fool, Powerful Beginning, awal baru yang yang bikin optimis, yang excited. Terus mungkin juga sebagian dari kamu kayak take a leap of faith gitu dengan suatu hal, kayak kamu mulai aja dulu sesuatu yang baru, tema kamu. Terus bisa jadi juga kayak kamu mungkin selama ini memikirkan untuk melakukan sebuah hal, kelamaan mikir selama ini, terus di bulan ini mungkin akhirnya kamu udahlah kita mulai aja dulu, atau gue lakuin aja dulu, nanti selebihnya gue akan adaptasi, gue akan banyak belajar, gue bisa kok melakukan apa aja atau belajar apa aja, itu ya. Terus dengan The Fool ini juga aku mendapatkan vibe tentang gini, yang pertama awalan yang baru untuk hubungan romantis kamu, lalu yang kedua kayak kamu bisa melakukan sesuatu hal dengan senang gitu. Konteksnya adalah pekerjaan yang kamu passion di situ, atau kayak kamu melakukan sesuatu aktivitas baru, hobi baru atau proyek baru gitu dan kamu senang melakukannya gitu ya. Jadi kayak kamu melakukannya ya rela aja gitu, mau dibayar nggak dibayar, yang penting happy gitu ya dengan hal ini. Terus yang jadi blessing kamu adalah Three of Wands. Nah, Three of Wands ini kan di reading sebelumnya aku bilang ada jarak antara kamu dan dia gitu. Entah jarak dalam mungkin komunikasinya agak gimana gitu, atau ada jarak karena beda tempat, beda negara. Yang jelas ini kan Three of Wands di posisi blessing kamu, itu ada vibe tentang menunggu gitu. Jadi apapun yang kamu tunggu, entah kedatangan orang ini, entah komunikasi dari orang ini, atau memang sebuah momentum hasil dari karya kamu, hasil dari kerja kamu, manifestasi kamu, ini akan datang di bulan Juni gitu. Jadi uh, kayak kayak semacam wish fulfillment gitu, sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan atau kamu nantikan, bisa sesuatu, bisa seseorang, ini akan datang karena posisinya di blessing kamu. Terus juga kayak ini orang, entah kenapa aku mendapatkan vibe kayak misterius, terus kayak magnetik, entah gimana caranya kayak ada sesuatu yang magnetik gitu. Atau sebaliknya, orang ini yang berpikir bahwa kamu kayak seperti sosok yang misterius, tapi ada yang magnetik gitu pada diri kamu. Lalu juga tentang reputasi. Di sini ada vibe tentang reputasi. Mungkin gini ya, dia memperhatikan sosial media kamu, kamu memperhatikan sosial medianya mereka gitu, untuk tahu update terbaru atau kayak mau cari tahu nih orang gimana gitu ya. Terus reputasi juga dalam artian kualitas pada diri kamu gitu ya, going to the next level yang berhubungan dengan pekerjaan, atau memang kamu berkecimpung di bidang yang dilihat orang sebagai mungkin content creator, atau memang semacam MC, public relation, hal-hal semacam itu. Kayak itu juga going to the next level karena posisinya ada di blessing kamu. Oke, sebelum lebih lanjut lagi kita bahas oracle-nya dulu. Gini, energi keberuntungan yang sangat kuat sih, kayak ada hal-hal yang mungkin tidak kamu pikir tapi terwujud itu, tapi terjadi, tapi muncul di realita kamu, dan itu vibe-nya menyenangkan. Kita bahas yang pertama, itu kartu Jupiter ya. Kata kuncinya abundant. Abundant itu nggak cuma konteks finansial, pekerjaan, keberlimpahan, tapi juga berhubungan dengan hati yang abundant gitu, kebahagiaan gitu, kedamaian. Dan satu lagi juga ini kartunya Sagittarius ya, luck is on your side. Jadi energi Jupiternya itu kuat banget gitu dalam reading kamu, mungkin karena Jupiter juga pindah ya di bulan Juni ini, sudah berada pada zodiak Gemini, dan itu mungkin signifikan untuk membawa energi positif gitu di hidup kamu gitu. Jadi kayak jadi kayak semacam booster gitu untuk banyak keberuntungan, banyak pintu terbuka, atau juga keberuntungan dalam hal percintaan. Oke. Jadi apapun yang sudah kamu bangun, keberuntungan berpihak pada kamu di bulan Juni ini. Dan aku ngomong ini beberapa kali ya, kayak keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kamu selama ini sudah membangun kesiapan kamu, momentum kamu terlihat di bulan Juni ini. Jadi apapun yang kamu nantikan, tadi aku udah bahas ya, hal itu atau orang ini akan datang di bulan Juni. Oke. Terus yang pertama nih, aku bilang kesiapan. Kartu yang whip ini tulisannya gambar sapu sama cambuk, itu kan berbicara tentang training, berbicara tentang argumen juga bisa gitu ya. Jadi kalau training itu kan persiapan, kayak atlet dia latihan untuk kompetisi. Tapi mungkin kamu bukan atlet gitu, tapi ada yang kamu bangun, ada yang kamu kerjakan, ada yang kamu dedikasikan waktu kamu, tenaga kamu, dan ini membawa output yang positif gitu. Terus aku nggak melihat sih ada vibe yang berhubungan dengan konflik atau argumen gitu di sekitaran bulan Juni ini. Karena vibe-nya tuh positif banget, seger banget, dan optimis banget bulan Juni ini buat kamu ya.
Terus, ini juga berhubungan yang berikutnya itu yang gambar bunga, bouquet. Ini adalah berhubungan dengan keindahan, kecantikan, mungkin kamu lebih memperhatikan kayak merawat diri kamu dengan skincare atau nyalon atau spa, atau bukan berhubungan dengan itu, tapi kayak kamu memprioritaskan mental health kamu, kenyamanan diri kamu, memperhatikan juga apa gitu di dalam diri kamu gitu ya. Kayak kamu prioritasin diri kamu dulu. Terus ini juga kayak berhubungan seseorang ingin ngasih atau sesuatu. Misalnya perusahaan ingin ngasih kamu sesuatu, ingin nawarin kamu sesuatu. Bisa jadi yang berhubungan dengan kompetensi, peluang kerja baru, tawaran bisnis, tawaran kolaborasi, atau orang tadi ya yang menawarkan komitmen ke kamu atau memberi kamu semacam kayak hadiah, surprise. Terus ini juga berhubungan dengan konteks sosial gitu. Jadi kayak mungkin kehidupan sosial kamu lebih berwarna atau kamu memikirkan untuk waktunya bersosialisasi kembali. Waktunya jadi social butterfly. Ini menggambarkan seperti itu. Dan yang berikutnya gambar anjing itu menggambarkan kayak support atau guru atau mentor gitu. Jadi kalau misalnya kamu dalam konteks apapun ya butuh disupport gitu. Kamu support itu akan datang dalam realita kamu atau mungkin kamu yang bersupport orang lain, kamu yang jadi mentor atau guru untuk orang lain. Oke. Nah, yang jadi tantangan adalah hangman gitu. Kayak ini berhubungan dengan clarity tentang kejernihan sebuah situasi atau melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin ya, karena mungkin di reading sebelumnya kamu kayak belajar sesuatu gitu dari reading reading kamu, terus kamu kayak punya perspektif lain kayak melihat dinamika hubungan kamu, dinamika pekerjaan kamu, tentang diri kamu, dan ini membawa perspektif yang berbeda gitu. Kamu bisa melihat sebuah situasi dengan jernih, dan kalaupun gini ya, kalaupun memang ada sesuatu hal yang belum bisa kamu pahamin, dan tadi ada sosok support, sosok guru, seiring berjalannya bulan Juni, ini adalah proses kamu untuk memahami sesuatu hal yang mungkin kamu gak sabar ya, tantangannya mungkin kamu gak sabar, mungkin ada situasi yang ingin kamu pahamin tapi kamu kayak merasa aduh gue belum paham, tenang aja. Semua hal itu akan terungkap, akan jelas, akan kamu pahamin pada waktunya gitu. Mungkin sekarang kapasitas kamu belum, ada hal yang perlu kamu proses dulu, atau bisa jadi juga ini kayak pemahaman kamu tentang orang ini atau dinamika hubungan ini, karena tadi ada sesuatu vibe yang seperti misterius gitu ya. Bisa jadi kamu yang melihat orang ini seperti misterius, kayak magnetik, kamu kayak kok lu beda sih, gue pengen paham lu gitu. Atau orang ini yang memikirkan hal itu ke kamu, kalau lu beda sih, gue pengen paham lu. Nah, dan ini aku bilang ya mengalir aja gitu. Nanti keadaan juga akan terbuka satu persatu, oke? Terus yang jadi di waktu yang akan datang komunikasi dengan Page of Cups, tadi apapun yang kamu tunggu ini akan datang ya. Terus juga dengan ini kayak aku merasa kamu mendapat inspirasi, kamu punya ide-ide kreatif. Terus kalau selama ini mungkin ada yang inspirasi yang buntu, kayak kamu bidang kreatif terus kamu merasa kayak kurang ngalir ini inspirasinya. Nah, ini inspirasi kamu mulai mengalir kembali gitu ya. Mungkin juga kamu udah melakukan banyak perubahan dengan rutinitas kamu kayak melakukan hal yang berbeda, dengan itu juga inspirasi kamu juga jadi ngalir kembali. Nah, advice-nya adalah ini Eight of Pentacles. Terus aku juga merasa gini, lakukan apapun yang bikin kamu happy gitu. Lakukan apapun yang bisa menambah kebahagiaan kamu. Lakukan apapun yang bisa menambah value, mengupgrade diri kamu gitu. Misalnya kamu belajar hal baru, skill baru, bahasa baru, atau kamu kayak memperluas wawasan kamu ya. Kayak apapun yang ingin kamu lakukan untuk mensupport, untuk mengembangkan diri kamu atau menambah value pada diri kamu, jika kamu butuh support, itu akan ada di dunia realita kamu ya. Terus juga aku melihat banyak gini, outcome-nya kan buat kamu adalah Six of Pentacles. Ini berhubungan dengan keseimbangan interaksi kamu dan orang lain. Kayak tadi juga ada tema untuk bersosialisasi lagi, jadi makhluk sosial atau jadi social butterfly. Yang jelas banyak energi harmoni gitu di bulan Juni ini buat kamu gitu. Jadi mungkin kayak kalau ada pertemanan, hubungan kekeluargaan yang sempat merenggang akan lebih hangat lagi, lebih bersinergi lagi dengan rekan kerja atau dengan pertemanan yang jelas. Kalau butuh support juga ada gitu, support apapun ya, entah emosional, spiritual, finansial, atau ilmu pengetahuan tertentu yang kamu butuhkan, itu akan ada gitu jika kamu butuhkan. Kalau kamu nggak butuh ya udah gitu. Yang jelas energinya itu di bulan Juni buat kamu kayak fresh banget, kayak semesta support kamu banget di balik layar, mendatangkan orang-orang tertentu atau situasi tertentu, dan ada energi yang harmonis gitu. Harmonis dalam artian semua itu semesta kayak berkonspirasi di balik layar kayak untuk meringankan beban kamu, untuk membuat jalan kamu mulus, untuk kamu ketemu kesempatan-kesempatan situasi atau orang-orang tertentu untuk kamu lebih jauh lagi berevolusi dan bertransformasi.
Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Kayak aku excited banget sih buat kamu. Bulan Juni ini akan terasa beda banget. Oke, segitu aja dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.